Saudara-saudara, hari ini saya percaya saudara-saudara tetap semangat sekalipun pandemi semakin meluas, tapi percaya penyertaan Tuhan terhadap hidup kita akan semakin lebih. Kalau kita mengandalkan Tuhan, percaya perlindungan Tuhan akan lebih dahsyat atas hidup kita dan keluarga kita. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan. Biarlah ini menjadi kekuatan di tengah pandemi ini untuk tetap bersandar hanya kepada Tuhan. Saya akan menyanyikan satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu berlimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Gunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa kami yang ada di dalam surga, sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Juga Tuhan jamah setiap orang-orang yang mendengarkan channel YouTube ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang hatinya sedih Tuhan pulihkan, damai sejahtera Tuhan tinggalkan bagi mereka Tuhan. Kami percaya di tengah pandemi ini Tuhan tetap terus memberi kekuatan bagi kami untuk tetap bertahan bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Beracaralah Engkau ya Tuhan dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan di kitab Matius 13 ayat 1 sampai 23. Di sini akan menceritakan tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus,
Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya mereka melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinga dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar dan apa yang kamu dengar tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi di sini Tuhan berbicara tentang perumpamaan tentang penabur, tetapi yang luar biasa, Tuhan juga mengartikan arti perumpamaan tersebut dan dia menjelaskan kepada murid-muridnya. Jadi bila mana kita hidup di dalam Tuhan, bagi kita orang-orang percaya akan mengerti maksud dan tujuan firman Tuhan yang disampaikan. Kadang mereka hanya mendengar tetapi tidak melakukan, hanya mendengar tapi tidak mengerti apa yang dibicarakan firman Tuhan itu tersebut. Periskop ini berbicara tentang perumpamaan tentang seorang penabur benih. Perumpamaan yang sangat sederhana bagaimana sebuah benih itu jatuh di tanah yang berbeda dan memiliki hasil yang berbeda. Kebenaran tentang berbuah identitas dengan berubah ataupun perubahan hidup yang sering kali kita lihat sebagai buah dari seorang Kristen yang bertumbuh di dalam Kristus. Saudara-saudara, perumpamaan tentang penabur benih yang sudah kita baca tadi memiliki arti bahwa benih itu adalah firman Tuhan yang ditabur, dan tanah tempat benih itu jatuh adalah ibarat hati kita ketika menerima firman Tuhan. Firman dan penabur yang sama tetapi hasilnya berbeda. Ternyata ada masalah tanah. Di dalam perumpamaan ini, benih yang ditabur jatuh di tanah yang keras dan ada pula jatuh di bebatuan. Di sini kita bisa melihat, saudara-saudara, bagaimana Tuhan menceritakan tentang sifat karakter seseorang bila mendengarkan firman Tuhan. Ada di bebatuan, ada di semak-semak, dan hasilnya semuanya sama-sama tidak baik, tetapi ada yang menghasilkan buah-buahnya. Bagaimana kita bisa menerima semua itu agar menjadi buah-buah roh yang luar biasa untuk hidup kita, mengabarkan firman Tuhan. Jadi di sini inilah yang menyebabkan kenapa firman Tuhan tidak mengubah hidup kita. Di sini Tuhan berbicara tentang seorang penabur, dan kenapa firman Tuhan tidak mengubah seseorang. Ada tiga hal yang akan saya sampaikan. Kenapa firman Tuhan ini tidak bisa mengubah hidup seseorang. Yang pertama, hati yang keras menolak firman Tuhan. Kita baca di Matius 13 ayat 19. Matius, kepada setiap orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi hati yang keras adalah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan tentang kerajaan surga tetapi tidak mengerti, dia hanya mendengar khotbah tetapi tidak mengerti apa isi khotbah itu, apa suara Tuhan. Merasa tidak butuh firman, dia merasa dia orang yang paling benar. Oh, itu firman bukan untuk saya, untuk orang ini.
Tipe orang ini kemungkinan masih rajin ke gereja, mendengar firman Tuhan setiap minggu, tapi menolak firman yang disampaikan. Karena apa? Hatinya keras. Dia merasa firman itu bukan untuk dia. Dia merasa diri dia sudah benar. Jadi tipe yang pertama, orang yang tidak bisa menerima dampak dari firman untuk mengubah hidupnya adalah hati yang keras. Jadi saudara-saudara, mari kita jangan mengeraskan hati untuk firman Tuhan. Mari kita mendengarkan baik-baik, mensimak apa yang disampaikan hamba-hamba Tuhan. Jadi tidak sia-sia kita datang beribadah, tidak sia-sia kita datang ke persekutuan. Cara Tuhan itu luar biasa, kadang bisa menegur melalui hamba-hamba Tuhan. Itu hati yang pertama, yaitu hati yang keras. Kedua, hati yang dangkal. Kita baca di Matius 13 ayat 20 sampai 21. Yang kedua, hati yang dangkal, yang menerima firman namun tidak berani bayar harga. Yang kedua ya, kita baca di ayat 20 ya. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu segera murtad. Nah, ini adalah hati yang dangkal menerima firman namun tidak mau bayar harga. Jadi benih yang jatuh di bebatuan ialah orang yang karena mendengar firman segera menerimanya dengan sukacita, tetapi ia tidak mau berakar. Jadi ketika firman ini diberitakan di dalam ibadah, ia sangat antusias, hatinya tergerak. Tetapi ketika berada di luar tempat ibadah, firman itu mendapatkan tantangan. Firman-nya sangat sulit untuk orang tipe ini, tidak mau bayar harga untuk memperjuangkan firman Tuhan. Jadi orang seperti ini dia sangat berapi-api mendengarkan firman Tuhan, tetapi pada pelaksanaannya dia tidak mau bayar harga. Saat dia menghadapi masalah di luar dari tempat dia di persekutuan atau dia datang ibadah, begitu dia keluar dari gereja mendapatkan tantangan, dia tidak berani bayar harga. Saudara-saudara, ini adalah tipe orang yang hatinya dangkal, menerima firman Tuhan tapi tidak berani bayar harga. Ini tipe yang kedua. Dan tipe yang ketiga adalah hati yang penuh menerima firman namun tercekik urusan duniawi. Kita baca di Matius 13 ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, tipe yang ketiga adalah hati yang penuh menerima firman namun tercekik urusan duniawi. Namun karena kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saudara-saudara, orang tipe ini penuh dengan perkara-perkara duniawi. Hatinya yang penuh dengan urusan dunia membuat firman itu semakin terhimpit dan mati. Segera semua itu harus kita membuangnya. Ketiga tipe tanah ini memiliki hati tanah yang baik. Hati kita seringkali berubah-ubah. Karena itu kita harus selidiki hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh memiliki hati yang lembut dan menerima firman Tuhan. Dan biarlah benih itu semakin berakar di dalam hati kita. Saudara-saudara, inilah 3 faktor kenapa firman Tuhan tidak menjadi mengubah hidup seseorang. Karena yang pertama, hatinya keras. Kedua, hati yang dangkal dan tidak mau bayar harga. Ketiga, hatinya masih diliputi duniawi kedagingan. Saudara-saudara, di tengah pandemi ini, mari kita merespon firman Tuhan luar biasa. Karena firman Tuhan adalah tuntunan hidup kita. Di tengah masalah, di tengah persoalan, apalagi di tengah pandemi sekarang ini, kita tidak bisa mengandalkan manusia. Kita tidak bisa mengandalkan dokter. Dokter juga manusia biasa. Tetapi andalkan Tuhan. Andalkan firman Tuhan. Itu adalah kekuatan bagi saudara-saudara sekarang ini. Bangun, adakan mesbah doa, bergumul, menyembah pada Tuhan dan berlutut di bawah kaki Tuhan, meminta pertolongan dan perlindungan untuk keluarga kita semuanya. Jadi saudara-saudara, tidak ada satupun yang bisa menolong kita di saat pandemi sekarang ini. Hanya andalkan Tuhan. Percaya saudara-saudara, saat saudara-saudara mengandalkan firman Tuhan, saudara-saudara akan dibawa Tuhan luar biasa.
Jangan sampai firman Tuhan yang sudah kita baca, firman Tuhan yang kita dengar baik di YouTube maupun khotbah-khotbah hamba Tuhan itu sia-sia dan membuat kita menjadi jauh dari Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi saudara-saudara untuk tetap terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam sorga, hamba-Mu sudah menyampaikan firman ini. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dan jangan biarkan firman yang sudah kami dengar terbuang dengan percuma. Biarlah ini menjadi tuntunan bagi hidup kami. Kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Di tengah pandemi ini Tuhan, hanya Engkau-lah Tuhan Allah bagi kami yang dapat memberi kekuatan. Dokter di atas segala dokter yang dapat menyembuhkan kami. Kami percaya, kami imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhanlah penolong bagi jiwa hidup kami sekeluarga. Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa Indonesia agar semua ini segera berlalu. Tuhan, kami mohon segala dokter-dokter, para medis, apapun aparat Tuhan berkati mereka, beri kesehatan bagi mereka dan keluarganya agar segera virus corona ini berakhir. Tuhan Bapak, kami serahkan Bapak Jokowi dan Pak Ma'ruf Tuhan untuk membawa bangsa Indonesia menuju keadilan, damai sejahtera, sukacita untuk bangsa dan rakyatnya Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah doa yang boleh kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Mari kita yang percaya katakan amin. Jangan lupa subscribe. Tuhan berkati.